Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih banyak buat hari ini, malam hari ini. Kami ucap syukur bahwa Tuhan sudah mengumpulkan kami di Zoom ini. Tuhan, kami percaya sesuatu yang baru, sesuatu yang menyegarkan bagi kami, menguatkan kehidupan kami dalam kami membaca firman Tuhan dan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari Tuhan, Engkau menaruhkan rema di setiap hati kami supaya biarlah itu menjadi kesegaran bagi kami yang mendengarkan. Tuhan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa dan memberkati ibu-ibu yang sebentar akan bergabung. Mari Tuhan juga memberikan rema bagi mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan mulai membaca firman Tuhan di 1 Timotius ya. 1 Timotius 1 1 sampai sampai 3. pasal 3 ya. Pasal 3 kita akan Ya. membaca 5 ayat ya. Ya, 5 ayat urutannya. Urutannya Dewi. Ibu Dewi, terus Ibu Menci, terus ya. Saya Joli dan terakhir Ya, Rambu saya ya. terakhir ya. Nanti kalau ada yang masuk dia yang setelah aku berarti ya. Ya. Oke. Ya, kita mulai surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Pasal 1 ayat 1 sampai 5. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Mengenai ajaran sesat, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Amin. Ibu Mensi, silakan Bu. Error kayaknya. Iya, kayaknya internetnya ya. Ya, lanjut Mbak. Saya ya, nanti Ibu Mensi baru ganti saya. Baik, ayat 6 sampai, saya teruskan aja sampai 11-10. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Ayat 10, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Amin. Amin. Ya, Ibu Mensi bisa. Dia lagi mental. Lanjut aja. Mental ya. Saya baca ayat 11, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan Ia itu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15, perkataan ini benar
dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Amin. Amin. Bu Dewi. Lanjut Bu Dewi. Oke. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Amin. Tuh Bu Mensi, udah bisa Saya ya? terpental. Ya, Di mana? pasal 2. Pasal 2 ya? Mulai Berapa, dari Bu? ayat 1. 1 sampai 5. 1 sampai Iya. 5 Bu. Iya, semoga tidak terpental lagi. Ya, Ayat amin. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 5. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Ayat 6 sampai 10. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan itu benar, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Amin. Ayat 11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Amin. Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Syarat-syarat bagi pemilik jemaat. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri,
bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah. Amin. Amin. Ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jeratan iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Ayat 10, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Amin. Ayat 11 sampai 15. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Ayat 14. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walau kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Ayat 15. Jadi, saya selesaikan sampai 16 ya. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopan dan dasar kebenaran. 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Amin. Saat teduh ya Bu ya.
Ya, Shalom ibu-ibu semuanya yang baru masuk. Kita sudah selesai membaca Alkitab ya dari Timotius 1 sampai pasal yang ketiga. Jadi Bapak Ibu bisa ibu-ibu bisa sharing rema yang didapatkan pada pembacaan firman tadi. Silakan Bu, ibu-ibu semuanya berbagi. Iya, itu ada Bu Lili, Bu Lorita, Bu Maya, Bu Ceti. Kita udah selesai ya, kita tinggal sharing. Tinggal baca-baca 1 Timotius 1 sampai 3, nanti boleh sharing. Saya kira jam 7.30, Bu Joli. Hari Senin jam 7. Sama Oh Bu, ya, tadi Karena biasanya. banyak yang sekolah kan, pasti apa sepi. Jadi enak ini. oke. Bisa, nggak apa-apa. Aku ya, sambil nunggu. Jadi saya Bu Rambu, saya di satu tim, sebenarnya banyak ya. Dan itu menarik untuk saya ya remanya. Jadi di 1 Timotius 1 itu eh, ayat 5. Sebenarnya ayat 5 ini memang ada hubungannya dengan yang di atas ya. Tetapi saya mengambil poin ini. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas gitu ya. Nah ini kadang-kadang itu saya melihat gitu ya, kalau kita sudah terlanjur yang namanya sombong rohani, kadang-kadang kita tuh suka lupa. Saya tuh melihat dulu ya, dulu saya gitu ya, bukan sekarang. Ketika haus dan lapar saya dipenuhi, itu saya nggak sadar gitu. Tapi saya kira setiap orang pasti mengalami ya, tetapi saya memakai contoh saya aja gitu. Jadi menghakimi, saya tahu bahwa dulu tuh saya suka menghakimi ya, menghakimi gereja-gereja terutama. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu dan semakin lama saya banyak membaca firman, saya tahu bahwa itu tidak benar gitu ya, bahwa kalau saya menghakimi satu gereja-gereja tertentu, itu sama aja saya memberikan satu ajaran sesat juga gitu ya. Jadi eh, ada yang menegur gitu, yang menegur saya. Nah, saya tahu ketika orang menegur saya gitu ya, maka saya tidak boleh eh, tersinggung ataupun marah, tetapi teguran itu adalah teguran yang didasarkan oleh ini tadi. Jadi tujuan nasihat itu atau teguran ya saya bilang itu adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus. Jadi ketika seseorang menegur saya dan saya tahu bahwa itu adalah tidak benar, ya kan? Nah, saya harus kembali gitu. Saya harus kembali ke jalurnya gitu. Karena itu tadi harus berhati-hati jangan sampai ketika saya bicara kesesatanlah yang saya katakan gitu ya, dan itu tidak benar gitu ya. Jadi memang penting sering membaca, harus terus membaca firman karena sebenarnya dari firman Tuhan itulah karena firman Tuhan itu adalah benih. Itulah sebenarnya yang sebenarnya menyadarkan gitu ya. Teguran-teguran baik dari firman Tuhan ataupun dari orang-orang sekitar ketika kita lupa dengan kesombongan rohani kita, disitulah disadarkan. Jadi saya melihat bahwa ini tadi ya, supaya tidak terjadi apa kesesatan, memang perlu seseorang itu juga ditegur seperti itu supaya dia kembali ke jalurnya itu. Dan saya juga tidak mau dikatakan seperti ini ayat 7 itu. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Nah, ini berhati-hati kan. Kita maunya ngasih tahu begini gitu ya, memberikan satu firman, tetapi kita sendiri nggak mengerti benar nggak sih yang aku omong ini gitu kan. Nah, itulah fungsinya seseorang atau orang lain untuk memberitahu kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Itu sangat penting sekali ya. Yang penting kita punya hati yang terbuka dan ketika ditegur, semua teguran ataupun input itu menjadi sesuatu yang positif untuk improvement atau perbaikan diri. Itu yang pertama ya Bu Rambu ya. Terus yang kedua, saya melihat ini nih, ini menarik nih ya, syarat-syarat bagi penilik jemaat, termasuk juga diaken. Di situ ayat 2, pasal 3, ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari seorang istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar orang. Termasuk juga itu sampai ke bawah. Nah, ini juga nih ayat 5 ini menarik.
Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, seperti itu ya, termasuk juga diaken di bawahnya. Nah, saya tidak melihat ke gereja, tetapi saya melihat kepada sosok gitu ya. Eh, Melihat kepada sosok karena begini, saya pernah menemui dan melihat secara langsung. Jadi ada satu jemaat, kebetulan eh, dia itu tetangga saya sendiri gitu kan, dan dia berjemaat di satu gereja gitu. Dan saya pernah melihat dia dengan keluarganya melayani di gereja itu. Jadi sekali lagi saya tidak bicara mengenai gereja ya, tetapi sosok ini tadi. Nah, ini tadi. Jadi yang saya lihat itu semua itu tampak berkarisma gitu loh, berkarisma. Terus dia bagus, tetapi suatu hari saya pernah melihat itu dengan kepala kepala saya sendiri dengan suami. Dia mendatangi seorang perempuan yang kebetulan statusnya janda gitu kan. Dan suatu hari mobilnya itu apa masuk ke dalam parit. Itu akhirnya kamilah yang membantu mobilnya itu untuk keluar dari apa parit gitu ya. Tetapi dia itu keluar dengan seorang perempuan yang dengan status janda itu gitu. Jadi artinya begini, ini saya melihat bahwa eh, kriteria gitu loh, kriteria untuk menjadi penilik jemaat dan juga diaken ini memang luar biasa ya. Maksud saya begini, luar biasa berat gitu. Kalau kita di gereja itu tidak bisa menilai, kita selalu kan percaya bahwa mempercayai gitu yang menjadi apa imam Tuhan kan gitu. Kembali kepada pribadi masing-masing kan seperti itu. Nah, saya melihat gitu kalau misalnya, aduh, saya berpikir kalau seandainya saya gitu ya masuk ke dalam struktur gereja menjadi pelayan Tuhan, saya mampu nggak ya mengikuti syarat-syarat ini? Karena kan ini berat ya syarat-syaratnya ya. Nih, kalau suami misalnya dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, bukan peminum, pemarah, peramah, pendamai, bukan hamba uang, seperti itu kan. Dan lain-lain termasuk juga diakan ini. Jadi persyaratan untuk menjadi menjadi hamba Tuhan di zaman dulu itu betul-betul strict saya lihat gitu loh. Nah, ketika dia semakin ke sini, apakah persyaratan yang ditulis Paulus untuk jemaat di Timotius ini masih berlaku di di antara kita sendiri seperti itu karena kalau direfleksikan kita masih seperti ini gitu gitulah walaupun kita memang berusaha untuk menjadi lebih baik seperti itu tapi saya ini tadi yang terkesan itu jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah. Nah, seperti ini nih. Ini artinya kan dituntut seorang apa penilik jemaat yang bisa menjadi teladan, kan seperti itu ya, yang menjadi teladan. Karena apa? Karena kalau dia tidak bisa menjadi teladan dalam keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, seperti itu. Ini apa ya? Ini perlu saya tanyakan karena kayaknya ini kan berat gitu ya, mau menjadi seorang yang sempurna itu tidaklah mudah seperti itu. Terus ya untuk sementara itu aja Bu. Oh sama satu lagi pasal 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Ini juga sering terjadi ya apa namanya? Kadang-kadang apa kita sih manusia ya eh, untuk melakukan pekerjaan Allah gitu. Tetapi kalau masih manusianya apa ya kedagingannya itu masih kuat, terutama mamonnya masih kuat. Kadang-kadang nurani itu bisa dilanggar seperti itu, bisa dilanggar karena ada satu tujuan. Misalnya ini nih dosa-dosa seperti percabulan gitu ya, seks, terutama dosa mata dan dosa pikiran. Itu sebenarnya kan di dalam hati itu suka ada pertentangan tuh. Di Roh Kudus bilang jangan itu berdosa, tapi yang satunya itu lebih kuat. Alah nggak apa-apa lah, orang sekali aja ntar kamu bisa lah nanti bertobat dan segala macam. Jadi kan ada pertentangan gitu ya saya lihat ya. Karena kadang-kadang
Itu juga terjadi di dalam diri saya ketika ada satu hal di dalam hati saya itu suka apa ada kayak berkelahi, bukan berkelahi sih, tapi berdebat gitu. Nah, ketika saya tahu saya melakukan lebih mendominankan manusia dunia saya tahu berarti saya kalah gitu. Saya belum menang atas diri sendiri gitu. Tapi ketika hati nurani yang saya percaya itu dari Tuhan itu bisa saya ikuti, saya tahu saya sudah menang gitu. Jadi ini kadang-kadang masih sering terjadi ya ibu-ibu ya, walaupun walaupun setiap hari membaca Alkitab, tapi dalam situasi tertentu kadang-kadang masih manusia dunianya yang menang itu. Tapi saya berharap saya terus memperbaharui diri diri saya sendiri, iman saya gitu. Supaya apa? Supaya nurani yang murni itu teruslah yang menang dan iman saya tidak kandas. Seperti itu Bu Rabu Yati. Terima kasih. Terima kasih Mbak Juli buat rema yang didapatkan, sangat memberkati buat saya juga ya, memiliki hati nurani yang murni, yang selaras dengan firman Tuhan. Ya, untuk saat ini saya juga lagi belajar untuk bisa melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan dan bersyukur bisa berada dalam komunitas ini. Banyak sharing-sharingnya Rema yang dibagikan jadi menegur saya juga. Terima kasih Mbak Juli. Silakan ibu-ibu semuanya boleh sharing Rema yang didapatkan dari pembacaan 1 Timotius 1 dan pasal 3. Silakan Bu. Bu Rambu, halo. Bu. Halo Bu. Ya, kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Bu. Terlalu kecil ya? Oke. Ini menyambung yang tadi disampaikan terakhir oleh Bu Joli mengenai hati nurani yang murni. Itu ada hubungannya dengan ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kemudian ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Ini disebabkan karena pengetahuan akan kebenarannya itu kurang dalam. Ibarat kata ada pohon besar, itu kan ada akar tunjang yang lebih besar, dia masuk menembus tanah sampai kedalaman. Saya pernah lihat di buku buku biologi itu mengenai pohon ara. Pohon ara itu kenapa sering dipakai perumpamaan oleh Tuhan Yesus? Karena akarnya pohon ara itu bisa menembus sampai kedalaman 25 meter ke dalam tanah untuk mencari air dan mineral. Itu sebabnya pohon ara dipakai untuk mengumpamakan bangsa Israel gitu ya. Bangsa Israel kan kita kenal sebagai bangsa yang taat mati terhadap Tuhan. Nah, kalau yang ini di ayat 19 ini berarti akarnya itu belum tertancap sampai dalam. Jadi masih dekat dengan permukaan tanah sehingga ketika ada badai pohon itu bisa tumbang, akarnya bisa tercabut. Nah, ayat 20-nya ini malah Rasul Paulus menyebut namanya adalah Hymenaeus dan Alexander. Dari namanya ini menunjukkan mereka berdua ini orang Yunani yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Nah, yang ingin saya sharingkan 1 Timotius 1 ayat 8, 9, 10, 11 ini. Jadi kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul banyak sekali, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Jadi Rasul Paulus ini melihat semula kan dia seorang ahli Taurat ya, seorang Farisi yang tahu betul ajaran Taurat. Bahkan sekarang dia berbalik,
dia menganggap Taurat itu lebih cocok untuk orang-orang jahat, supaya dia berbalik menjadi baik. Jadi standarnya dari jahat menjadi baik. Tetapi di ayat yang ke-11, hal itu bertentangan dengan ajaran sehat. Nah, ajaran sehat ini maksudnya Injil, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, jadi kalau Injil standarnya dari orang jahat dan orang baik menjadi orang benar. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Injil, berarti kita sudah berpindah statusnya menjadi orang yang dibenarkan. Kemudian ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi Rasul Paulus mengakui bahwa dulu dia seorang penganiaya jemaat, dia seorang penghujat Tuhan Yesus dan seorang ganas, tetapi dikasihani Tuhan Yesus dan dia menyadari bahwa semua itu dia lakukan karena dia belum memiliki pengetahuan, jadi di luar iman. Kemudian dia menganggap di ayat yang ke-15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi Rasul Paulus kalau mengingat masa lalunya, dia menganggap dia orang yang paling berdosa. Ada perasaan bersalah, ada hutang darah karena banyak sudah membunuh jemaat Tuhan. Kemudian di 1 Timotius 2 ayat 4 dan 5, ayat 4 dulu ya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini yang anugerah yang Rasul Paulus dapatkan, yaitu pengetahuan akan kebenaran, karena sebelumnya di Timotius 1 tadi dia katakan bahwa itu dia lakukan di luar pengetahuan. Nah, sekarang dia katakan dia sudah memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau ibu-ibu ingat sharing saya yang berjudul Ada Apa Dengan Darah, saya sempat singgung itu tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya, itu dia menukar pengetahuan akan kebenaran dengan pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Padahal yang Tuhan kehendaki adalah kita semua memiliki pengetahuan akan kebenaran. Tetapi ketika dia makan, nah itu uh, terjadi transaksi, ya, terjadi transaksi pengetahuan akan kebenarannya ditukar dengan pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, seperti itu. Dan pengetahuan akan yang baik dan yang jahat itu terdapat di semua agama di bumi ini, ya. Sedangkan pengetahuan akan kebenaran itu hanya dimiliki oleh ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian ayat yang kelima, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Di sini jelas-jelas dikatakan bahwa Allah itu Esa. Jadi bukan Maha Esa. Kadang kita suka ikut-ikutan dengar di luar ya, mengatakan Tuhan yang Maha Esa. Padahal Esa itu kan satu, nggak ada yang lain. Jadi kita nggak perlu mengucapkan kata Maha di depannya. Jadi kita hanya cukup mengatakan Tuhan yang Esa, seperti itu. Karena Esa itu hanya satu, nggak ada yang lain. Nah, ini sudah disampaikan oleh Ibu Sari tempo hari mengenai apakah Tuhannya orang Kristen tiga. Ya, ternyata satu, Esa. Ya, sampai di sini aja Ibu-ibu. Terima kasih, silahkan yang lain. Terima kasih Bu Lorita. Ibu-ibu yang lain bisa sharing. Ibu Dewi, silakan Bu. Oke, saya mungkin bukan mungkin ya. Saya dapat di 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4 itu mengenai ajaran yang sesat.
seperti dongeng, silsilah, ataupun apa ya namanya ya kalau untuk pada orang Batak khususnya ya kayak adat istiadat. Nah ini di sini Rasul Paulus mengingatkan itu untuk tidak lebih mengutamakan itu. Seperti ini. Kalau orang Batak itu ya seringkali kalau pas ini Jumat Agung itu jadi kayak saya jadi apa namanya diharuskan gitu kalau pas Jumat Agung itu 2 hari menjelang apa 2 hari setelah Jumat Agung itu wajib gitu membersihkan kuburan kayak gitu. Nah terus kalau apa namanya ya kayak tahun baru gitu kayaknya wajib gitu dirayakan mewah. Padahal kita kan sebenarnya itu kalau orang Batak itu menganggap kalau tahun baru itu eh, di situ sebenarnya kan kita merayakan Natal, tapi justru maknanya itu larinya ke tahun baru. Nah, gitu. Jadi mungkin hal-hal seperti inilah yang harus tapi kalau di HKBP ya agak-agak susah sih di dijelaskan ataupun diterima lah lebih tepatnya susah untuk diterima karena udah menjadi kebiasaan turun temurun. Nah inilah disinilah Rasul Paulus mengingatkan eh, bahwa adat istiadat itu ada yang boleh kita jalankan selama itu belum tidak bertentangan, tapi ada yang harus kita tinggalkan sebenarnya. Nah, seperti itu tadi yang harus membersihkan kuburan dan sampai membawa sesuatu. Saya ingat dulu itu kalau mertuaku tuh kalau kami dibawa ke kuburan itu bawa rokok buat mertua. Mertuanya mau merokok di kuburan. Iya, dikasih itu rokok yang merah apa itu namanya dulu ya. Itu tuh dikasih tuh. Iya, tinting. Nah, iya, yang merah apalah namanya itu kesukaannya itu gitu. Jadi dicari lah itu sampai dapet. Nah, terus dikasih di ini dengan api gitu kan. Terus kan ke bawah angin dong, tapi dibilang lah itu udah diisap gitu, udah saya mau ketawa takut ya nggak enak lah pokoknya, tapi tutup mulut aja gitu. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya harus kita tinggalkan. Puji Tuhan ya kalau mama saya nggak mau seperti itu. Cuci muka juga nggak boleh, berdua juga nggak boleh. Cukup bersihin aja udah gitu. Nah, kalau mertuaku masih masih adat dari nenek moyang itu masih benar-benar dipegang. Jadi inilah mungkin yang harus kita eh, harus tinggalkan ini mengingat ajaran Paulus nih kepada jemaat Timotius harus kita praktekkan satu-satu karena apa? Eh, Kalau kita udah melakukan itu lagi masih melakukan adat istiadat yang seperti itu, berarti kita masih eh, terikat dengan setan. Itu kan masih eh, jadi apa namanya ya? Dosa apa teh namanya itu? Dosa turun temurun ya, adat nenek moyang ya. Nah, yang kemudian kan padahal dalam ulangan ada dikatakan di situ jangan ada Allah lain karena cuman Tuhan yang sanggup memberkati bukan bukan nenek moyang kita. Sementara nenek moyang padahal nenek moyang kita kan tidak mengenal Tuhan pada saat itu. Yang dikenalnya itu seperti di tanah Batak itu ya Sisingamangaraja dan sampai saat ini pun masih ada agama itu disebut agama Parmalim kalau di Tapanuli itu. Nah, itu masih ada sampai saat ini. Dan adat mereka kalau nikah pun beda banget. Beda sekali dengan uh, tidak diberkati oleh pendeta, tapi raja adat yang memberkati mereka. Itu masih ada sampai saat ini. Dan itu dilestarikan. Padahal itu kan seharusnya udah nggak boleh. Gitu. Nah,
Tapi kita kalau mau mengatakan itu kepada mereka itu harus benar-benar ini sedikit-sedikit. Ya mesti mungkin harus dengan keturunan yang sekarang-sekarang. Kalau orang tua nggak bakalan bisa terima, susah untuk diterima itu. Nah, jadi eh, hanya mungkin di ayat 4 ini tidak terlalu detail ya. Kalau misalnya ini detail dibilang dongeng-dongeng, silsilah-silsilah itu eh, lebih jelas, mungkin orang bisa paham gitu kalau udah baca ini. Tapi karena mungkin harus adalah yang menjelaskan baru tuh bisa pada umumnya kami orang Batak lah yang paling padahal udah jelas-jelas ada di Alkitab itu masih bisa itu nggak bener gitu itu susah banget lah pokoknya. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan ini yang sulit sekarang ini untuk ditinggalkan. Padahal itu sangat-sangat melukai hati Tuhan. Jadi ya itu aja sih yang mau saya sampaikan. Mungkin di daerah-daerah ibu-ibu yang lain itu ada hal-hal yang seperti kami di Tanah Batak ini ada seperti itu. Ayo kita mulai kikis lah, ubah dikit-dikit, kita kasih tahu ke anak-anak kita gitu. Biar itu hal yang nggak baik itu ya ditinggalin lah, nggak usah lagi. Itu aja ibu-ibu dari saya. Terima Bu kasih. Rambu, aku nyambung ya ke Bu Dewi nih. Aku jadi teringat tuh terkait yang dengan ajaran sesat dan Kristen. Bu Rambu ini kan tinggal di Sumba ya. Saya itu sudah ke NTT, eh, sudah keliling dan pelajari budaya mereka. Nah ini Sumba nih, nanti Bu Rambu Yati harus ngomong nih. Di Sumba itu mayoritas adalah Kristen. Tetapi, nih ya, tetapi di sisi lain, biarpun Kristen tetap ada eh, hal-hal lain yang dipuja. Rambu Yati nanti tolong dikonfirm ya, karena kan yang lebih memahami. Baik. Ah, jadi itu yang saya lihat ya. Jadi pernah saya ke satu perkampungan. Apa sih namanya itu Rambu Yati yang di kampung itu yang satu rumah isinya semua orang-orang yang sudah meninggal, Oh, yang kampung raja itu loh. Apa Yati namanya ya? Nah, jadi saya Rende. lupa. Ah, ah, Rende Rende ya, ya? di Rende ya. Nah, jadi saya pernah ke satu perkampungan di Sumba. Itu isi kampung itu ada satu rumah isinya semua orang meninggal. Seperti tapi itu keturunan raja semua ya. Jadi isinya raja-raja semua. eh Terus eh itu saya nggak tahu nanti Rambu yang harus ngasih tahu. Ada pemujaan gitu. Kalau rajanya itu meninggal, itu harus ada hambanya yang dikorbankan untuk mati gitu. Jadi iya. saya melihat itu jadi begini loh, Kristen, tetapi eh, ada seperti ada Allah lain gitu, ya kan? Dan itu udah nggak main-main ya, itu dengan nyawa juga seperti itu ya. Jadi ada ritual-ritual yang dilakukan. Itu baru saya ke Sumba. Lalu ketika saya ke Flores di aduh ada apa sih di deket-deket Ende juga, itu saya masuk ke dalam satu perkampungan itu persis yang saya lihat di TV. Jadi itu ada di atas bukit, itu ada bebatuan gitu kan, dan rupanya apa di bebatuan-bebatuan itu yang seperti sumur, terus ada batu-batu di atasnya. Ternyata di situ sering dilakukan pemujaan gitu, iya kan? Padahal itu Kristen gitu kan. Jadi pada malam itu nanti mereka dari cerita bapak yang tinggal di sana, nanti ada hari-hari tertentu mereka akan mengelilingi sumur itu gitu kan. Nah, dengan melakukan ritual-ritual seperti itu. Tetapi padahal mayoritas di NTT itu semua adalah Kristen. Nah, seperti itu ya. Tetapi itu tadi yang hal seperti itu masih jalan. Jadi jalannya itu beriringan gitu loh. Nah, waktu saya satu lagi pas di Kupang, saya pergi ke dalam, aduh, saya nggak terlalu hafal ya nama-nama daerah kecil, nama daerahnya. Padahal yang ngasih tahu saya ini adalah seorang hamba Tuhan ya kan ya. Waktu ngajak saya jalan-jalan gitu. Tetapi dia bilang begini, untuk hari-hari baik, mereka itu nanyanya ke ada orang yang kalau di Bali dibilang orang pintar. Seperti itu. Jadi kapan harus berkebun, kapan harus begini, kapan harus itu, kapan harus melakukan upacara untuk kalau panen. Jadi nanyanya ke orang pintar itu dan mereka semua percaya gitu. Bahkan hamba Tuhan pun kalah gitu loh. Tetapi mereka Kristen. Jadi ya itu ya, itulah yang masih sebenarnya terjadi di Indonesia gitu. Eh, Semakin kita ke timur itu budaya-budaya itu tuh masih ada. Jadi
agama jalan, budaya yang dengan pemujaan-pujaannya juga jalan. Sebenarnya bukan hanya di Medan aja, tapi kayaknya Rambuyati deh yang harus cerita. Karena Ibu Rambuyati ini dia keturunan raja. Kalau Rambu di Sumba itu keturunan raja. Terus kalau laki-laki itu Umbu. Jadi kalau nanti ibu-ibu ada ketemu yang namanya Umbu, itu dia keturunan raja. Kalau Rambu itu keturunan raja untuk perempuan. Jadi ini Bu Rambuyati ini nggak tahu ya punya hamba nggak. Karena misalnya kalau suatu hari dia, misalnya ini nggak ya saya ketok-ketok nih dipanggil Tuhan, itu harus ada hambanya yang ikut dia, alias mati. Seperti itu tuh adat budaya di sana. Ngeri loh. Ayo Bu Rambuyati, silakan cerita gimana di sana tuh. Kita mau dengar juga sekalian. Ya, Ini terkait sebelum ajaran sesat loh, maksudnya kita nggak ya, keluar-keluar. betul. Ya, memang kalau di Sumba itu semua, kalau misalnya di lingkaran gereja ya, kalau masalah adat istiadat itu didukung ya dari gereja-gereja yang ada di Sumba. Terus tentang saya anaknya Tuhan ya Mbak ya, saya bukan keturunan bangsa, saya anak keturunan dari Kristus Yesus. Bu, buka video dong Bu, supaya kita bisa lihat Ibu gitu loh Bu. Mohon maaf. Saya lagi nyopir tapi saya sambil lihat. Maaf Bu, ini di Sumba ini lagi cuaca kurang bagus, jadi saya off cam, lagi hujan jadi agak ini. Dan saya mau bercerita sedikit, memang salah satu sekarang dampak yang harus kerja ekstra di Sumba ini karena adanya penganut kepercayaan yang sudah disahkan oleh pemerintah. Penganut kepercayaan itu di Sumba itu diakui lagi Marapu. Marapu itu salah satu saat sekarang ini yang menjadi kerja kerasnya gereja-gereja yang ada di Sumba. Dan juga gereja-gereja ini juga mendukung adanya Marapu tersebut, penganut kepercayaan di Sumba ini, Sumba Timur. Jadi sekarang sudah ada ketuanya yang di Sumba, dan itu adalah orang-orang yang memang sebelumnya memang Marapu yang tidak mau mengakui sebagai Yesus Kristus sebagai Tuhan ya di sini, dan itu dijadikan sebagai ketua dan itu sudah disahkan. Dan ada beberapa lembaga LSM juga yang mendukung tercetusnya adanya penganut kepercayaan di Sumba, dan itu diakui di Sumba. Dan banyak sekali yang sudah kuliah pun, yang sudah kembali ke Sumba, yang sudah sarjana, yang sudah pemikirannya sudah bagus sebenarnya, tapi mereka memilih kembali lagi ke penganut kepercayaan itu, yaitu Marapu. Nah, terkait dengan penguburan di Sumba itu memang kalau bangsawan-bangsawan besar yang saat ini yang masih punya power, masih punya harta kekayaan itu, penguburan itu bisa lama bertahun-tahun. Nah, satu kampung yang memang itu memang kampung adat untuk Prayawang, namanya itu Rende, memang di situ masih ada mayat-mayat yang jenazah-jenazah yang belum dikuburkan itu menunggu dananya ada, dan nanti akan diupacarakan secara besar-besaran. Nah, upacara besar-besaran itu ada salah satu ritual yang menandakan bahwa kebangsawanan itu harus ada jalan. Jalannya itu harus apa namanya, kerbau, kuda, sapi itu harus ditebang ketika acara penguburannya. Jadi itu darah itu harus di jalan itu berhamburan, banyak darah lah di jalan itu, karena darah hewan-hewan itu menandakan bahwa itulah jalan mengantar jenazah itu ke alam yang lain, seperti itu darah. Jadi memang Sumba ini untuk saat ini, makanya juga dari beberapa tahun sebelum-sebelumnya, makanya belalang ini ada, belalang pelahap itu ada karena memang sudah banyak anak muda, orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran kembali ke Marapu, ke penganut kepercayaan, itu Marapu yang sudah disahkan oleh pemerintah. Itu dia informasi singkatnya terkait Sumba ya. Itu semua katanya budaya, tapi kalau kami yang
saat ini ya keluarga kami tidak seperti itu lagi karena sudah orang tua saya juga dulu marapu, tapi sudah apa ya masuk ke Kristen begitu. Sudah tidak lagi berlaku seperti hal-hal yang saat ini. Tapi memang masih ada itu contohnya di desa kampung Rende Prayawang itu masih, dan masih ada jenazah itu masih menunggu waktu yang tepat untuk dikuburkan. Itu dia sih informasinya terkait Sumba. Jadi kalau pada penasaran Mas Suba, yuk rame-rame. Terus datang ke Kampung Rende itu lihat sendiri. Kalau malam itu, aduh, mengerikan karena semua mayat di sana. Oh ya, Suku iya. Toraja juga Bu Joli. Suku Suku Toraja juga Toraja, ya. mayatnya itu disuruh jalan sendiri naik ke Wih, bukit-bukit ke goa-goa. Iya, serem ya. iya. Jadi nanti dari bawah orang lihat ada lubang-lubang seperti goa. Nah, mayatnya tuh berdiri menghadap ke bawah ke orang-orang. Itu udah Ih, tinggal tulang sama kulit itu wah, mayatnya. tengkorak berjalan dong. Iya, diawetkan. Ya ampun. Saya rasa di setiap suku pasti Ada ada ya, betul. tradisi-tradisi yang ditinggalkan seperti itu. Pemujaan-pemujaan. Betul, betul. Kalau di suku Jawa, itu kalau mau menikah kan ada banyak acaranya tuh kalau mau pakai paket yang lengkap, itu tuh ada midodareni, ada siraman. Nah, siraman itu dimandiinnya disiram pakai bunganya 7 rupa atau apa atau airnya dari berapa sumber air gitu loh. Jadi masih ada apa ya? Ada hal-hal yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan kekristenan. Iya, kita tuh kecampur-campur sama budaya ya kadang-kadang ya. Iya, Jadi iya bingung. betul. Ini mau Heeh. bilang ini ajaran sesat enggak gitu. Tapi kita percaya Tuhan Yesus ya kan? Iya. Itu dia. Tapi kalau posisi kita sebagai orang tua yang nantinya akan misalnya menikahkan anak, tentunya karena kita udah tahu kebenaran, kita nggak akan mau pakai tradisi seperti itu. Tradisi ya. Jadi gaya Barat, jadi seperti gaya Barat aja, pakai pakaian slayer yang panjang, terus motong kue tart, terus lempar bunga gitu, cuma gitu-gitu Iya, aja. Udah nggak pakai lagi yang tradisi-tradisi. Ya, benar. benar, Cuma benar. ya gitulah karena orang tua kita masih kuat memegang adat Iya. ya, jadinya kita nggak bisa apa-apa gitu. Di sini ada suku yang lain. Tadi kan sudah disebutkan Batak mengenai sudah, Batak, Sumba, Jawa. Sumba udah. Ada lagi yang lain Bulan Pita ini dari mana Bulan Pita? dari Batak Oh, juga. Batak ya? Kita Iya. sama ya? Oh, udah sama ini Batak. Ini Bu Ceti nih, Bu Ceti dari Ambon. Tapi Bu Ceti lagi nyetir. Kalau Bu Dewi dari mana? Sama Batak Bu Dewi. Oh, iya ya. Bu Bu Ceti Ceti lagi bisa nyetir. cerita. Kalau Bu Sandra, Bu Sandra mah udah modern. Itu Bu Ceti mau ngomong. Ya, akan saya lagi baru nyampe. Saya cuma bicara. Ada beberapa di Ambon itu yang kental banget dengan gaya adat istiadatnya. Jadi kayak kami kan keturunan dari orang nenek kami itu ada kerajaan. Kami kalau mau pulang ke rumah itu kami kalau masuk anaknya dulu kami itu kita Suaranya kok kurang bagus ya, Bu? suaranya Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Suara udah Bu, udah jelas Bu. Kalau Ibu udah jelas. ada earphone ya, Bu? Pakai earphone coba, Bu. Oh. Udah jelas sekarang, Bu? Ya, udah lumayan. Ya,
kita itu di Maluku ada beberapa ada istiadat. Waduh, Balik lagi. iya ya. Aduh mati le. Nggak tahu HP saya, nggak tahu kemana. Ini baru nyampe di rumah, Bu. Oh, sorry. Sebentar. Saya turun dulu sepertinya, Bu. Di dalam mobil. Ya. Oke. Sebentar ya, Bu. Itu Kamena siapa sih? Kamena. Udah, Bu? Ya. Ya, udah. Oke. Nge-freeze ya. Hilang lagi. Ya, sambil menunggu Ibu Lampita, silakan. Oh, Udah, sudah ya? udah. Ya, Oke. dulu. Ayo silakan, Bu. Kalau di kami di Maluku tuh apa banyak adat istiadat. Signalnya. Kami itu kalau masuk kampungnya nenek kami tuh, kami harus buat adat yang harus 7 hari, 7 malam tidak menginjak tanah. Jadi ketika kami dari Maluku, dari Ambon, itu sudah dari mulai speedboat itu kami tuh akan akan dipapah sampai di rumah adat seperti itu. Nah di situ kami Seru banget. ritualkan gitu ya karena kami kan anak-anak dari keturunan nenek kami kan. Nah di situ dan makanya kami sudah mengenal Tuhan ini kami nggak mau pulang. Kami nggak mau pulang ke daerah nenek kami gitu karena kalau di sana itu kan nanti diritualkan. Nah itu yang menentang dengan ajaran ajaran ya Tuhan Yesus. Jadi kami nggak mau seperti itu. Nah, dan itu bukan satu daerah saja, tetapi banyak daerah yang terjadi sehingga orang yang tidak percaya Tuhan dia melakukan hal itu. Kalau kami mah nggak ada sih, nggak ada yang mau. Kami anak-anak dari kami tuh nggak ada yang nggak mau ke sana. Tapi karena kami percaya bahwa itu adalah penyembahan berhala kan. Tuhan bilang jangan ada padamu Allah. Allah lain. Jadi kita nggak mau pulang gitu. Kita cucu-cucunya tuh nggak ada yang mau pulang ke kampung halaman nenek saya. Padahal sudah diwanti-wanti kamu harus pulang kembali ke tanah leluhurmu gitu. Ya seperti itu. Apalagi bapak saya ini kan orang Mojokerto. Orang Mojokerto itu kan ada keturunannya Majapahit juga bapak saya. Dan lumayan dari keturunan bapak saya tuh penyembah berhalanya wow luar biasa. Ya, tetapi puji Tuhan haleluya, kami anak-anak tuh sama sekali nggak diajarkan untuk penyembah berhala, menyembah ke Tuhan Yesus saja. Itu aja sih. Tuhan Yesus berkati. Kasih Ibu Ceti buat Iya. informasinya.
Ibu Ceti, Ambon mana? Suami saya orang Ambon. Iya, Ambon Poka. Oh, suami saya dari Maluku Tenggara, Tual. Oke, Jauh, iya. jauh, jauh banget. Kasih Bu Ceti sharingnya. Kita lanjut. Ya, ya. Masih ada ibu-ibu yang mau sharing. Ibu Minci, silakan. Ya, Bu Rambu. Silakan Kalau Bu. di Kupang juga ada sih bagian daerah kami itu ada. Jadi setiap Natal itu nanti kami ke kuburan seperti Bu Dewi tadi bilang itu ya. Jadi dibersihkan, terus bawa sirip pinang ya kan, bawa makanan, selamat Natal, pokoknya ngomong seperti itu. Tapi karena saya sudah di sini, mungkin sudah mengerti. Jadi saya ikut di sana, cuman menghormati saja. Saya datang, orang tua saya bersih-bersih kuburannya yang mungkin ada rumputnya, apalah dibersihkan. Terus mama saya bilang ini nenekmu, ini apanya. Tapi mereka nggak cerita apa-apa, hanya bersih-bersih gitu kan. Tapi kalau pas kayak yang saya ingat waktu saya masih kecil ya, ada ponakan saya yang menangis saja tiap malam. Terus mama saya bilang gini, coba panggil nama kakeknya itu, pasti dia apa namanya, pasti berhenti nangis gitu. Jadi panggil nama kakeknya anak ini, ya mungkin kebetulan pas berhenti nangis ya dipanggil lah nama anak itu, nama kakek saya seperti itu. Kadang nenek saya dipanggil seperti itu. Dan waktu ingat saya waktu masih kecil kan, mama saya punya mama kecil ya. Suaminya kan tinggalnya di kebun. Jadi setiap hari itu saya diajak ke sana itu, kakek saya itu dia apa namanya duduk di ada salah satu apa namanya batu besar dia. Di sana kakek saya sambil ngomong gitu, ngomong nggak tahu ngomong apa tapi bahasanya bukan bahasa yang saya tidak mengerti. Jadi setiap hari itu dia ngomong di sana, minta sesuatu, minta apalah pokoknya dia minta. Terus saya tanya nenek saya, apa yang dilakukan di sana? Kata nenek saya dia ngomong sama leluhur katanya. Nah, waktu itu saya masih SD gitu. Hanya saya berpikir ya karena dulu orang tua dulu di sana kan tidak pernah ke gereja gitu. Jadi mereka melakukan sesuatu tuh awalnya dari ambil ayam merah gitu, terus dipotong, darahnya dioles-oles. Kalau pas bangun rumah itu juga saya pernah dapat itu. Tapi semenjak saya pulang merantau pulang lagi ke Kupang, saya tidak lihat lagi orang bangun rumah. Tapi ya mungkin di yang lain tempat ya. Tapi kalau orang tua saya tidak lakukan itu lagi. Hanya saya lihat di nenek saya waktu itu. Seperti itu. Jadi kalau anaknya nangis atau bayi yang baru lahir nangis, pasti coba sebut nama kakeknya gitu. Yang sudah meninggal ya. Oh, kalau anaknya itu berhenti nangis, oh itu panggil aja nama kakek itu. Mungkin kakeknya yang ganggu katanya. Seperti itu kalau kami di sana. Seperti itu Bu Rambo. Kasih Bu Menci, ya budaya kita luar biasa ya. Banyak banyak sekali dan tata cara kebudayaan dari setiap daerah tuh unik-unik lah. Tapi satu hal bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Saya mau bagikan di 1 Timotius 1 ayat 14 sampai 16. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Firman ini sangat menguatkan karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memberkati orang lain supaya kita menjadi teladan dan juga
sampailah Injil itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dimanapun kita berada, karena Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Jadi apa yang kita dapatkan kita bisa berbagi bagi sesama kita, keluarga kita, lingkungan kita, supaya nama Yesus itu dipermuliakan dalam kehidupan diri kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, dan nyatalah kasih Tuhan buat hidup saudara-saudara kita yang belum mengenal kasih Tuhan. Itu sharing saya. Masih ada ibu-ibu yang mau berbagi, silakan sebelum ditutup dengan doa. Ya, boleh saya ini Bu. Bu, Yang silakan. 1 Timotius 3 ya. 1 Timotius syarat-syarat bagi apa? Syarat-syarat bagi pemilik jemaat. Itu pemilik jemaat ya, seperti di ada suatu gereja yang itu berarti pendeta gitu ya, maksud dari perkataan ini ya Bu ya. Maksudnya pendeta atau gimana Bu, yang maksudnya syarat-syarat bagi pemilik jemaat? Maksudnya pendeta ya Bu ya? Saya pengen tahu dulu Bu. Biasanya sih pengerja Bu, Oh, pengerja di gereja. oke. Pengerja ya Bu ya. Jadi gini, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang ya yang tak bercacat, suami dan satu istri. Jadi ini kebetulan terjadi. Kita punya teman gitu ya, yang kita Ibu Lorita tahu ya, tapi saya nggak perlu siapa gitu. Nah, kebetulan dia itu seorang duda, tapi duda yang istrinya yang meninggalkan. Ini kan tadi katanya nggak boleh bercacat, nggak boleh cacat. Artinya dia harus menjadi kepala rumah tangga yang baik. Sedangkan si bapak ini ditinggalin sama suami istrinya, bahkan istrinya itu udah 2-3 kali menikah ya. Kemudian belakangan ini dia mengenal seorang perempuan, tetapi perempuan ini sudah janda ya, tinggal suaminya. Nah, suatu ketika mereka ada punya niat untuk menikah ya, walaupun usianya udah 60 sampai 60 sama 60 berapa yang saat lakinya gitu. Tetapi terhalangi oleh laki-lakinya ini memang duda, tetapi tidak meninggal. Apa begitu ya Bu? Jadi sehingga dikatakan dia itu tidak bisa menikah, begitu ya Bu? Saya pengen penjelasan di sini gitu. Jadi nggak bisa menikah mereka, walaupun laki-laki ini sudah ditinggal, karena statusnya kebetulan diangkat jadi pendeta ya. Dia udah punya istri, tetapi istrinya meninggalkan dia. Jadi statusnya duda, tetapi tidak duda, bukan cerai mati, tapi cerai hidup. Itu pun katanya tidak bisa untuk menikah gitu. Saya teringat ini, saya mau minta penjelasan, apakah memang nggak bisa menikah, nggak bisa dia menikah gitu? Iya, nggak bisa Bu. Dalam Roma Nggak. 7 kan, dalam Roma 7 dibilang, seorang laki-laki ataupun perempuan menikah dengan laki-laki yang istrinya masih ada, masih hidup, atau suami yang masih hidup, nggak boleh. Walaupun ditinggalin ya. Ya, dan Roma 7 ada itu. Ayat 3 sampai 4 apa? Pokoknya Roma 7 aja. Ada itu. Tidak boleh. Tidak ya. Oke. Ya, kalau masih hidup. Ya masih hidup tapi cerai. Iya, Iya. Tapi cerai gitu. Orang perempuannya yang tiga, betul. perempuannya yang meninggal, bahkan perempuannya udah 2 kali menikah gitu ya. Tapi jadi bapaknya kasihan juga, jadi terhalang nggak bisa menikah dia, apalagi statusnya pendeta kan gitu. Jadi itu yang saya. Ada juga di ini Bu, di 1 Korintus 7 ayat 11, saya bacain ya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi sebenarnya di soal perceraian tuh banyak ya, tersebar-sebar di beberapa Di kitab. Matius juga ada. Di Matius juga Matius ada. juga ada ya Bu ya? Jadi kalau misalnya cerai hidup, dia menikah lagi, Tuhan memandangnya sebagai perzinahan.
Nah, ya, ya. Pernikahan berikutnya dipandang sebagai perzinahan. Jadi itu ada di Betul, bawah betul. kutub. Jadi makanya pendeta nggak boleh mentahbiskan atau memberkati. Kalau kalau ada pendeta yang memberkati, nah itu melanggar firman Tuhan pendetanya gitu. Iya, ya, saya sambung ini yang Bu Lori tadi Matius 19 ayat 8,9. Saya bacain ya. Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Seperti itu ya, Bu ya. Nah, Iya. tapi artinya ya barang siapa, boleh Bu, udah, barang siapa, Ini saya bacain. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa. barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Oh, tetap aja nggak bisa ya Bu ya. Hmm. Walaupun perempuannya yang pergi berbuat zina, tetap aja dia berbuat zina ketika dia menikahi zina. Jadi sebenarnya nggak bisa juga gitu ya Bu ya. Ini Iya. kalau jinah yang dimaksud di situ, yang saya tahu itu, aduh udah mau habis lagi bateraiku. Jinah yang dimaksud di situ adalah bukan karena dia selingkuh atau, tapi karena dia berhubungan dengan eh, sesama perempuan atau sesama laki-laki, atau dia gay, atau dia senangnya berhubungan dengan binatang. Nah itu maksudnya yang jinah di situ. Jadi bukan karena dia berhubungan dengan perempuan lain, maaf, pelacur gitu, enggak, tapi itu jinah yang dimaksud di situ yaitu yang dia gay, sesama jenis dengan binatang kayak gitu-gitu, itu maksudnya itu jinah di situ, karena orang banyak salah mengerti, ya kan dia udah berjinah gitu, padahal jinah yang dimaksud di situ itu yang itu tadi, bukan jinah ya berhubungan dengan perempuan yang di luar sana di pinggir jalan situ, enggak, tapi eh, hubungan yang yang salah, maksudnya seperti tadi itu gay dan segala macam gitu yang sesama jenis. Tapi itu bukannya zina juga ya, kalau misalnya dalam satu pernikahan, ya kan, lalu ada suami ataupun istri eh, melakukan dosa percabulan, gitu ya, itu bukankah bagian dari perzinahan ya? Iya, Hmm. betul Bu. Jadi walaupun itu dalam lembaga pernikahan, tetapi Tuhan memandangnya pernikahan yang kedua itu sebagai perzinahan gitu Bu. Bukan karena homo atau lesbi, bukan. Jadi pernikahan yang kedua itu tidak diberkati Tuhan, walaupun diberkati di gereja, tetapi secara rohani Tuhan tidak berkenan begitu. Karena kan pada awalnya Tuhan membenci perceraian. Seperti itu. Ya benar, Iya, karena kan orang mm-mm. orang kadang kan langsung berpikiran "Eh, dia udah berbuat zina kok gitu, padahal kalau seperti itu kan ya itu dia tadi, kalau udah ketahuan suami atau istri yang seperti itu, eh, misalnya selingkuh, ya itu disinilah kita sebagai pasangan itu mendoakan. Tapi kalau di ayat tadi itu yang dimaksudnya di situ itu, jadi orang tidak gampang ya udah berzina udah harus cerai gitu, enggak seperti itu maksudnya. Kalau zina seperti itu tadi, ya disinilah kita perlu mendoakan, bergumul, berperang gitu. Tapi kalau berzina yang dalam artian ininya itu yang di Matius tadi ya, itu Matius. yang seperti itu yang saya dapat ya. Nah kalau Tapi yang pada berzina ada prinsipnya yang tidak boleh menikah gitu kan, tidak boleh menikah lagi Hmm. sebelum ada prinsipnya mau berzina kayak mau apa kayak, kalau masih ada suami cerai, bisa cerai tapi masih hidup salah satu, nggak bisa menikah gitu kan. Hmm. Iya, kecuali kalau pasangan dari yang pria sudah meninggal. Ya kecuali Pasangan dari yang wanita sudah meninggal, itu baru ya, boleh, Bu. ya ya. Heeh. Jadi nggak boleh walaupun dia berzina walaupun bagaimanapun atau apa prinsipnya, kalau pisah kalau masih ada hidup salah satu tidak boleh menikah gitu ya prinsipnya gitu. Betul. Iya. Ya. Walaupun kenyataannya udah dilanggar ya, Bu ya. Siapa tuh yang apa yang tinggal di Bali itu? Yang Aku artis lupa. itu Iya, yang artis, yang ya satunya pendeta, satu artis siapa sih yang tinggal di Bali itu? Kok lupa aku namanya?
Aduh, Siapa di, sih? Kok jadi lupa? Tapi kan terkenal itu kan. di Gitu muka loh. saya sudah kebayang orangnya tapi nggak Iya, namanya. aku juga lupa namanya. Tapi dia pendeta, Si suaranya, Hombing, ya Frankie Frankie. Sihombing sama Iya, siapa ceweknya? Feby, Sama iya, Feby Feby Febiola. Febiola, ya kan? betul. Sudah tahu kebenaran, tapi tetap juga kan nikah tinggal di Bali. Seperti Iya, itu, ya kan? Masih tetap khotbah loh. Jadi apa mereka kalau apa pelayanan gitu ya khotbah itu di kayak ada mall itu ya, entah mall entah apa gitu, tapi di ruangan terbuka tetap itu pelayanan dan lumayan ya, juga loh tapi yang ini yang datang. kalau kita mengikuti tadi 1 Timotius 3 Hmm, ayat berapa itu tidak boleh loh itu. Dia kan makanya, sudah bercacat gitu. Nggak hmm, boleh dia. Dia aja tidak bisa tidak bisa memimpin keluarganya sementara dia memimpin jemaatnya itu nggak boleh kan. Kalau kita tangkap dari tadi 1 iya. Timotius 3. Kadang-kadang saya tuh mau tahu loh pembenarannya apa dari sudut pandang yang mengerti firman ya, terutama orang yang paham teologi, hamba Tuhan yang dia melakukan itu kemudian melakukan pembenaran bahwa pernikahan itu boleh. Itu yang saya memang belum tahu. Taunya kan yang ini yang sudah kita bahas bahwa ketika melakukan zina dalam bentuk apapun itu, ya kan, Ya. tetap yang namanya perzinahan ya zina. Itu Mm-mm. tidak diperbolehkan kecuali salah satu pasangan sudah meninggal kan itu. Ya. Tetapi pembenaran bahwa eh, pernikahan itu boleh walaupun suami dan istri itu masih hidup itu apa gitu loh. Karena kenyataannya masih banyak juga kok hamba-hamba Tuhan yang memberkati suami Iya. istri yang eh, istilahnya ini istri kedua, ini suami kedua gitu walaupun istri atau pasangannya itu masih hidup. Nah, itu pembenarannya itu loh yang saya kurang kurang tahu ngelihatnya di mana gitu. Kalau menurut kita udah baca Alkitab, Ibu ya kalau menurut saya Mm-mm. tidak boleh. Pokoknya prinsip tidak bisa Ya kan apapun tidak bisa semestinya. Heeh. apapun alasannya. Selama suaminya masih hidup atau istri masih hidup, tetap tidak bisa. Bisa kalau salah satu sudah meninggal, misalnya suami Betul. sudah meninggal, itu aja udah Hmm. garis Hmm. tegasnya gitu deh. Nggak ada alasan apa ini nih. Kau seliu lupa sini dan udah bertobat lah katanya gitu. Nggak ada. Prinsipnya tidak bisa gitu aja. Betul, Nggak bisa. betul. Jadi harus hitam putih jelas gitu loh. Hmm. Jangan abu-abu gitu. Harus tegas ya. Tegas harus gitu. Karena di Kristen kan memang kan hanya 1 kali perkawinan. Kecuali meninggal gitu Bu. Kecuali meninggal gitu. Oke. Besok tanya sama Pak Tim. Kayaknya seru Ya. ini. Siapa tahu dia tahu ayat mana yang Enggak memperbolehkan. ya, Bu. Kalau ingat saya nggak lupa ayatnya kan. Seorang wanita dia punya suami 7 kali ya Bu ya kakak adik itu. Ya memang tidak ada katanya di apa nanti nanti penghakiman itu ada yang sudah menikah lagi apa memang nggak pernah ketemu. Kan kita suka gini Bu, kalau misalnya wah Batak lagi khususnya Batak. Nanti ketemu di sorga kita gini. Kan kalau udah meninggal nanti ketemu di sorga, nanti ketemu sama suaminya. Padahal ketika kita mati udah nggak ada hubungan apa-apa kan Bu. Nggak ada sama sekali lagi hubungan. Makanya hubungan kita hanya di dunia ini sebenarnya. Nah itu kan dibilang sama ditanyakan siapa istrinya yang mana kan ditanya gitu ya Bu ya. Saya lupa di mana eh, ya, apa ayatnya itu. Tapi katakan tidak ada kawin mengawin gitu kan. Di surga nanti tidak ada kawin mengawin gitu ya. Gitu. Tapi ada aturan yang jelas gitu aja. Begitu Bu. Makasih. Ya, makasih buat sharingnya ibu-ibu semuanya. Terima kasih banyak ya, sudah memberikan rema ya dari pembacaan firman Tuhan dari 1 Timotius 1 sampai Timotius 3. Jadi 3 pasal yang kita sudah selesaikan. Terima kasih banyak. Kita siapkan hati kita, kita berdoa, kita bersepakat juga untuk pemilu hari Rabu ya, supaya pemilihan presiden berjalan lancar, DPRD, DPR RI, semuanya berjalan dan dalam kendali Tuhan. Amin. Saya akan pimpin dalam doa, kita bersepakat bersama-sama. Mari kita berdoa.
Bapak di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih banyak Tuhan buat hari ini. Tuhan sudah boleh mengumpulkan kami untuk Zoom, untuk membaca firman-Mu Tuhan dari 1 Timotius 1 sampai ke pasal yang ketiga Tuhan. Kami ucap syukur, terima kasih buat ibu-ibu yang sudah boleh hadir Tuhan dalam Zoom ini, sudah memberkati, menseringkan rema dari firman ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya apa yang diseringkan tadi Tuhan, sesuatu yang menyegarkan, pengetahuan yang baru, kekuatan yang baru, mengingatkan betapa baiknya Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan Tuhan menjagai setiap keputusan-keputusan kami dalam kami menjalankan aktivitas kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan buat semua ibu-ibu yang ada di baca Alkitab ini, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau Tuhan yang menjawabnya, dan Engkau sendiri Tuhan yang memberikan jalan keluar, Engkau sendiri Tuhan yang memberkati keluarga kami, Engkau sendiri Tuhan menjagai setiap kehidupan kami agar kami tetap berkenan, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga Tuhan Engkau memberkati kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersepakat bersama-sama untuk pemilihan umum Tuhan pada hari Rabu, pemilihan presiden. Kami berdoa Tuhan, biarlah campur tangan Tuhanlah yang memilih presiden terpilih Tuhan ke depannya bagi Indonesia Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah nama-Mu lah Tuhan yang ditinggikan atas setiap apa yang Engkau pilih Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kedaulatan dan otoritas-Mu saja Tuhan dalam presiden yang akan kami pilih Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari DPR RI sampai kabupaten Tuhan. Kami berdoa Tuhan semuanya dalam kendali Tuhan, dalam otoritas Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan terbaik bagi kami bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemilu aman, tertib Tuhan, terkendali Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dijauhkan Tuhan dari setiap rancangan kerusuhan, dijauhkan dari rancangan hal-hal yang mencelakakan bangsa kami Tuhan, dijauhkan semuanya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa bersepakat karena kami tahu doa orang benar besar kuasanya Tuhan, yang berdoa meminta kepada Engkau 2-3 orang bahkan lebih Tuhan. Kami sudah menerima apa yang kami doakan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami sudah mengucap syukur, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala berkat kasih setia Tuhan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Besok ada Bu Yoli, besok